Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita, materi bab 6 tentang pasar output. Seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang persaingan sempurna yang jangka sangat pendek. Berikut kita akan lanjutkan materi kita ke pasar persaingan sempurna yang jangka waktu pendek. Kalau kita lihat di depan, kurva di depan kita ini, bahwa kurva pasar persaingan sempurna di sini ditunjukkan oleh garis horizontal. Besarnya P itu sama dengan besarnya MR sama dengan besarnya AR. P itu price, MR itu marginal revenue, AR itu adalah average revenue. Kemudian di sini ada MC, marginal cost, kemudian ada AC, average cost, dan ada AVC, average variable cost. Sumbu vertikal di sini adalah sumbu harga, sedangkan sumbu horizontal di sini adalah sumbu key atau kuantita. Di sini ada beberapa titik yang kita lihat, ada P bintang, ini C, ini P1. Ini semua adalah besarnya harga yang ada di pasar jangka pendek tersebut. Kita ketahui bersama bahwa produsen itu akan bisa mendapatkan laba atau keuntungan maksimum itu manakala produsen itu bisa mencapai besarnya MR itu sama dengan besarnya MC atau besarnya penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Yang kedua, bahwa kurva MC itu mempunyai slope yang positif. Nah, kita ketahui di sini kita akan mulai dari P bintang. Ini awal cerita di P bintang. Dan posisi P bintang kalau di sini atau P pertama di sini, harga pertama di sini, di mana P itu akan selalu sama besarnya dengan MR dan akan selalu sama dengan AR. Kita lihat di sini bahwa ini adalah kurva AC, ini kurva AVC, di mana kurva AC dan AVC itu akan dipotong oleh kurva MC pada saat baik AC maupun AVC itu minimum. Ada hal yang khusus dari kurva AC dan AVC itu adalah bahwa mereka itu awalnya itu agak jauh, tetapi lama-kelamaan mereka itu akan mendekat. Tetapi mendekatnya mereka itu tidak pernah bersinggungan ataupun berpotongan. Ini disebabkan karena ada AFC, average fixed cost, di mana average fixed cost itu semakin lama semakin kecil, tetapi tidak pernah sama dengan 0. Inilah yang menyebabkan hubungan AC dan AVC seperti ini. Saya ingin ulangi bahwa kita akan mengambil kasus manakala harga itu di titik P bintang. Ketika harga ada di titik P bintang ini, kita lihat P bintang ini merupakan juga kurva MR. Nah, kita akan lihat di manakah pertemuan MR dan MC. Kita lihat di sini pertemuan MR dan MC. Karena berada di sini, ini kita lihat bahwa disinilah terjadi laba maksimum yang diterima oleh produsen. Kita juga akan lihat berapa besarnya AC. Nah, AC, ini dia AC. Nah, karena AC di sini
ada speed atau jarak antara harga dan AC, di mana harga itu lebih besar dibandingkan average cost atau biaya rata-rata. Karena P lebih besar dibandingkan AC, ini berarti ketika harga di pasar itu setinggi P bintang, maka produsen atau perusahaan itu memperoleh laba. Nah, kita akan mengambil contoh yang kedua, ketika harga itu mengalami penurunan dari P bintang ke C. Nah, seperti yang kita sampaikan di depan, ketika C atau harga di posisi C ini, di sini pula besarnya MR dan AR. Nah, seperti di awal juga tadi sampaikan, laba maksimum atau keuntungan maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Maka kita lihat di sini, keuntungan maksimum itu ada di sini, karena disinilah pertemuan MR dan MC, manakala harga berada di titik C. Karena titik potong atau titik pertemuan MR sama dengan MC itu berada di sini, dan di sini pula kita lihat nilai AC itu juga berada di sini. Karena nilai AC juga berada di sini, berarti kita lihat posisi P atau posisi harga itu sama besarnya dengan AC. Karena besarnya P itu sama dengan AC atau besarnya harga sama dengan besarnya biaya rata-rata, berarti ketika harga itu turun di titik C, produsen itu tidak memperoleh laba. Karena besarnya P sama dengan AC. Nah, kemudian ketika harga itu turun kembali dari titik C ke titik P1, ini berarti situasi perekonomian itu semakin turun. Karena harga turun kembali ke P1. Nah, apa yang terjadi ketika harga di P1? Ketika harga di P1, berarti kita akan lihat MR tentu juga di sini. Nah, pertemuan MR dan MC itu ada di sini. Dan kita lihat bersama bahwa pertemuan MR sama dengan MC, di mana itu sebagai definisi tercapainya laba maksimum, itu nilainya itu lebih rendah dibandingkan AC. Karena AC di sini, sedangkan P di sini. Nah, dengan kata lain juga, besarnya P ini ketika P berada di P1, besarnya P itu hanya akan bisa menutup average variable cost. Ini hanya bisa menutup average variable cost. Dan P1 ini itu ketika sama dengan AVC, berarti P ini lebih kecil dibandingkan AC, karena AC di sini. Dengan kata lain, posisi ketika perusahaan itu mendapatkan kondisi pasar di mana harga berada di P1, perusahaan itu akan disebut merugi. Merugi senilai AFC dari ini ke sini. Inilah kerugian yang terjadi pada perusahaan, pada produsen ketika harga turun di P1. Nah, pertanyaan yang seringkali muncul, apa yang akan dilakukan oleh produsen ketika memang betul-betul pasar itu harga yang terjadi di P1? Nah, produsen itu akan tetap eksis, akan tetap jalan, beroperasi perusahaannya, beroperasi kegiatan bisnisnya,
Tetapi ini hanya akan terjadi di jangka pendek. Dan dengan kata lain, produsen itu tetap mau eksis, tetap mau jalan, itu karena mereka menunggu, berharap harga itu akan naik kembali. Nah, mereka itu bertahan di P1, itu seperti yang disampaikan di awal, itu dia merugi sebesar AFC. Jadi dia eksis, tetapi dia merugi. Nah, karena dia eksis dan merugi sebesar AFC, biaya tetap rata-rata, maka dia itu hanya akan bisa bertahan jangka pendek. Sehingga di dalam jangka pendek tersebut, ya dia berusaha bagaimana berusaha dan berharap bagaimana harga itu bisa kembali normal, naik ke harga-harga sebelumnya. Tetapi kalau itu posisi P1 itu melebihi jangka pendek, ya perusahaan itu tentu akan gulung tikar. Dia tidak akan bertahan kalau itu terjadi terus-menerus, karena di posisi P1 itu produsen rugi di sebesar nilai AFC. Dengan kata lain, titik D ini atau titik persinggungan ini seringkali disebut sebagai shutdown point atau titik gulung tikar. Karena posisi ini itu posisi yang kritis bagi produsen, karena dia eksis tetapi dia merugi. Peristiwa ini mungkin banyak dirasakan oleh produsen pada saat kita saat ini merasakan adanya situasi terpaan virus pandemi COVID-19. Kita bisa melihat beberapa produk itu yang harganya jatuh. Contoh yang bisa kita lihat adalah bisnis ayam potong. Kita lihat saat ini harga daging ayam itu sangat jatuh, sangat turun, yang menyebabkan produsen itu ya bahasa orang seringkali menyebutnya dengan kembang kempis, susah untuk eksis karena jatuhnya harga itu. Bisa dimisalkan di P1 karena mereka sangat-sangat merugi dengan situasi ini, karena permintaan daging ayam jatuh, yang harganya kemudian jatuh, di mana mereka harus tetap operasional untuk membiayai biaya-biaya variabel yang ada seperti karyawan, pakan ternaknya, dan biaya-biaya variabel yang lain. Mereka bertahan, tetapi mereka hanya akan bisa bertahan di jangka pendek. Ketika jangka panjang, di mana pandemi virus corona atau COVID-19 ini semakin tidak terselesaikan dan berkepanjangan, bisa dipastikan banyak peternak ayam potong itu pasti akan gulung tikar. Oleh karena itu ya kita berharap bersama virus itu segera berlalu sehingga perekonomian kita semakin baik dan kembali normal semuanya seperti sedia kala. Itu contoh kasus dan beberapa penjelasan terkait dalam persaingan sempurna jangka pendek. Berikut akan kita lanjutkan untuk kasus jangka panjang. Ketika kita bicara mengenai jangka panjang, seperti di awal sama saja bahwa ketika jangka panjang itu laba maksimum yang akan diterima oleh produsen itu pada saat P sama dengan MC.
Di mana P kita ketahui bersama, tadi P itu sama dengan MR. Karena kondisinya adalah pasar persaingan sempurna. Tetapi juga kita ketahui dalam jangka panjang, itu P nanti itu akan sama dengan AC, average cost. Oke, berikut akan kita simak di kurva di depan kita ini. Ini merupakan penjelasan situasi di mana kenapa dalam jangka panjang keuntungan atau produsen itu mencapai laba maksimum itu pada posisi di samping MR sama dengan MC, juga situasi di mana P sama dengan AC. Nah, kita lihat di sini. Ini harga pada posisi ini, di mana harga ketika posisi ini berarti ini juga merupakan kurva MR. Nah, kita lihat di sini ada kurva LAC, ini long average cost, jadi kurva biaya rata-rata jangka panjang. Ini adalah kurva marginal cost atau biaya marginal jangka panjang. Ini yang short marginal cost atau biaya biaya marginal jangka pendek. Nah, kita lihat bahwa ketika jangka pendek, biaya marginal jangka pendek itu lebih berdiri dibandingkan yang jangka panjang. Nah, kenapa titik potong itu berada di sini? Nah, disinilah posisi di mana MC sama dengan MR. Dan di sini pula bahwa kita lihat P itu sama dengan AC. Nah, penjelasan ini mungkin akan bisa lebih detail, bisa lebih tajam kalau kita mengambil contoh kasus yang ada di hadapan kita. Kita punya pengalaman di Indonesia terkait dengan kartu telepon. Nah, kartu telepon prabayar. Di awal, di sekitar tahun 98, itu kartu prabayar itu hanya satu. Kita nggak boleh menyebut merek, nanti dikira promosi. Mereknya A. Pada waktu itu ya harga cukup tinggi kartu perdananya. Tetapi dalam perjalanannya memasuki tahun 2000 itu muncul kartu prabayar merek B. Kemudian perjalanan harga kartu semakin tinggi karena memasuki tahun 2000 peminat pengguna telepon seluler itu semakin banyak. Sedangkan perusahaan merek A, kartu merek A dan perusahaan merek B tadi dalam memproduksinya mungkin belum bisa mencukupi keinginan pasar. Seperti hukum permintaan, ketika permintaan jauh lebih besar dibandingkan penawaran, ya harga melambung tinggi. Sehingga tidak heran ketika di awal tahun 2000 ataupun di akhir tahun 90-an atau 99 itu kartu prabayar tadi harganya bisa di atas 1 juta untuk kartu perdananya, atau mungkin bahkan 2 juta pada waktu itu. Tapi perjalanan setelah tahun 2000 muncul kartu merek C, muncul kartu merek D, muncul kartu merek F, X, Y, Z, dan seterusnya. Sehingga pemain pasarnya semakin banyak. Artinya dengan kata lain penawaran itu juga semakin banyak.
Sehingga tidak heran akhir-akhir ini sebelum ada aturan Kemenkominfo waktu itu, ketika orang itu mau ngisi pulsa ataupun ganti kartu perdana, itu tidak ada bedanya. Karena kartu perdana itu hampir tidak ada nilai harganya. Ini menunjukkan bahwa kartu perdana tadi biaya produksinya dan harga jualnya ya hampir sama. Dengan kata lain, P itu sama dengan AC ketika itu jangka panjang. Ataupun kalau kita lihat saat ini yang namanya kartu perdana, ya tidak ada nilai atau harganya. Harganya yaitu sebesar kuota yang terkandung di kartu perdana tersebut. Dengan kata lain, karena pesaing kartu, merek-merek kartu yang banyak sekali, pemain pasar yang ada di situ semakin banyak, maka harga kartu perdana tersebut itu nilainya sebesar LAC yang bisa ditunjukkan di sini. Inilah contoh realita kehidupan. Kita sudah mencontohkan kasus untuk jangka sangat pendek seperti yang disampaikan di minggu yang lalu. Untuk minggu ini kita menyampaikan yang jangka pendek dan jangka panjang, dan contoh yang ada di lapangan yang sudah kita lihat, kita saksikan fenomena yang ada. Untuk mempertajam pembahasan baik jangka pendek maupun jangka panjang ini, kita minta ke kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat contoh tersendiri dan penjelasannya, baik itu yang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan seperti biasanya untuk bisa dikumpulkan di hari Rabu sore jam 4 seperti biasanya, tentunya di minggu ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat, dan tetap di rumah. Semoga situasi ini segera berlalu, situasi pandemi virus COVID-19 segera berlalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.